Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat selalu. Pada pagi hari ini, eh, Bapak akan membahas materi tentang pertemuan yang kedua adalah tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme atau terhadap para penjajah bangsa Eropa. Ini materi kita pada pagi hari ini, yaitu strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa-bangsa Eropa atau para penjajah. Yang pertama, pada pertemuan pagi hari ini Bapak akan bacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu pertama menguraikan strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis contoh strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah bangsa Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, sampai dengan abad ke-20 dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, ini adalah foto para pahlawan nasional Indonesia. Ada para pejuang-pejuang daerah, dan ada pejuang-pejuang proklamasi atau pejuang nasional. Mereka lah para tokoh atau para pahlawan yang telah berjuang untuk memerdekakan negara Indonesia. Kemudian sikap dan kebijakan Belanda yang memicu perlawanan pada masa itu, yaitu yang pertama adalah memonopoli perdagangan. Ketika Belanda tiba di Indonesia, Belanda berupaya untuk awalnya melakukan perdagangan dengan warga atau penduduk atau rakyat Indonesia. Setelah berhasil melakukan perdagangan, pemerintah Belanda berhasil mengeruk kekayaan bangsa Indonesia, yaitu berhasil mengeruk rempah-rempah bangsa Indonesia. Setelah berhasil menguasai rempah-rempah, pemerintah Belanda menguasai memonopoli perdagangan Indonesia. Kemudian selanjutnya pemerintah Belanda itu melakukan ekspansi wilayah. Setelah berhasil memonopoli perdagangan, bangsa Belanda melakukan ekspansi wilayah. Ekspansi wilayah ini maksudnya adalah melakukan perluasan terhadap wilayah-wilayah kekuasaan atau wilayah-wilayah jajahan. Mengapa di sini Bapak ambil Belanda? Karena di antara penjajah Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda, Belanda lah negara atau bangsa yang paling lama menjajah di Indonesia. Oleh sebab itu, Bapak ambil contoh adalah masa penjajahan Belanda. Selain memonopoli perdagangan, melakukan ekspansi wilayah, Belanda juga melakukan arogansi terhadap kerajaan pribumi. Belanda melakukan tindakan-tindakan sewenang-wenang terhadap kerajaan pribumi, serta melakukan intervensi terhadap kerajaan-kerajaan pribumi dengan upaya atau dengan tujuan ingin menguasai wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian selain itu juga Belanda melakukan diskriminasi terhadap penduduk pribumi. Diskriminasi ini maksudnya perbedaan status sosial penduduk pribumi. Itu yang dilakukan oleh Belanda. Dampaknya pada saat itu banyak sekali penderitaan rakyat, kesengsaraan yang dialami oleh rakyat Indonesia dari sistem tanam paksa. Pada saat itu, pada masa kekuasaan Van den Bosch, beliau berhasil mengeruk kekayaan Indonesia dengan melaksanakan sistem tanam paksa. Banyak sekali penderitaan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Selain itu juga, Belanda melakukan intervensi terhadap urusan internal kerajaan pribumi. Belanda selalu ikut campur dalam urusan-urusan kerajaan pribumi, sehingga Belanda berhasil menguasai wilayah-wilayah kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara. Itu
tindakan-tindakan atau sikap maupun kebijakan Belanda di wilayah Indonesia yang memicu rakyat pribumi untuk melakukan perlawanan. Selanjutnya, akhir dari perlawanan, yaitu akhir dari perlawanan rakyat pribumi Indonesia, yaitu yang pertama yaitu adanya siasat, ya, kemudian pengorganisir. Maksudnya pengorganisir itu adanya perlawanan-perlawanan rakyat Indonesia, kemudian adanya perundingan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia dengan pihak Belanda, kemudian adanya penjebakan, ya, politik Belanda melakukan penjebakan terhadap kesultanan yang ada di Indonesia, salah satunya itu Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu Kesultanan Banten. Ada juga penjebakan juga yang dilakukan oleh Belanda terhadap Pangeran Diponegoro. Kemudian ada lagi pemecahan Belanda di dalam melakukan penjajahan, melakukan pemecahan terhadap kesultanan-kesultanan yang ada di Indonesia. Dan akhir dari perlawanan pribumi Indonesia adalah juga adanya pertempuran seperti yang terjadi di Kesultanan Aceh pada tahun 1641. Selanjutnya yaitu perlawanan terhadap kolonialisme sebelum lahirnya kesadaran nasional. Bagaimana bentuk atau strategi perlawanan terhadap kolonialisme sebelum lahirnya kesadaran nasional? Yaitu perlawanan rakyat pribumi terhadap pemerintah kolonial, yaitu terutama Belanda, pada saat itu memiliki ciri-ciri atau memiliki karakter perlawanannya terhadap penjajah asing sebelum lahirnya kesadaran nasional. Bentuk perlawanannya bagaimana? Yaitu yang pertama adalah bersifat lokal. Bersifat lokal ini maksudnya adalah rakyat pribumi berjuang mempertahankan daerahnya masing-masing. Belum ada koordinasi antara daerah satu dengan daerah yang lain. Jadi ketika rakyat pribumi melakukan perlawanan, mereka berjuang mati-matian untuk membela wilayahnya tanpa adanya persatuan dengan wilayah-wilayah yang lain. Kemudian yang kedua, mudah dipecah belah. Mudah dipecah belah maksudnya rakyat pribumi itu mudah dipecah belah oleh pemerintah Belanda karena pada saat itu belum adanya kesadaran nasional. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, perjuangan rakyat pribumi pada saat itu sebelum tahun 1908 itu masih tergantung pada seorang pemimpin yang karismatik. Jadi rakyat pribumi dalam berjuang mereka sangat ketergantungan kepada seorang pemimpin. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah perjuangan yang dilakukan oleh rakyat pribumi itu perjuangannya mengandalkan kekuatan bersenjata. Itu ciri atau karakter perlawanan rakyat pribumi terhadap penjajah asing sebelum lahirnya kesadaran nasional. Untuk yang selanjutnya, ciri perjuangan dan bagaimana ciri perjuangannya dilakukan setelah abad ke-20 tentunya mengalami perbedaan dengan yang sebelumnya. Kalau ciri perjuangan rakyat Indonesia yang dilakukan setelah abad ke-20, yaitu yang pertama, perjuangan rakyat Indonesia itu sudah dipelopori oleh kaum terpelajar. Contohnya setelah lahirnya organisasi Budi Utomo tahun 1908, perjuangan rakyat Indonesia sudah mulai terorganisir dan dipelopori oleh golongan-golongan terpelajar. Kemudian yang kedua, perjuangan yang dilakukan setelah abad ke-20, yaitu organisasi yang dibentuk sudah bersifat modern. Berbeda dengan sebelumnya, organisasinya belum bersifat modern, masih bersifat lokal. Namun perjuangan yang setelah abad ke-20, organisasinya sudah berbentuk atau bersifat modern. Yang ketiga, lebih terarah atau terorganisir.
Yang sebelumnya perjuangan bangsa Indonesia itu ketergantungan dengan para pemimpin sebelum abad 20, namun setelah abad ke-20, perjuangan bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia sudah terarah atau sudah terorganisir. Yang terakhir, bersifat nasional, tidak lagi bersifat kedaerahan. Maksud bersifat nasional ini sudah adanya persatuan, terutama setelah lahirnya Sumpah Pemuda. Setelah diikrarkannya Sumpah Pemuda, mulai adanya persatuan tiap-tiap daerah, mulai adanya koordinasi atau komunikasi antar daerah dalam menghadapi para penjajah Belanda. Kemudian selanjutnya itu materi pada pertemuan ini, pada pagi hari ini, yaitu kita membahas tentang bentuk dan strategi. Intinya yang dipelajari adalah bagaimana strategi perjuangan bangsa Indonesia, sebelum abad 20 dan setelah abad 20. Tentunya mengalami perbedaan yang tadi seperti yang Bapak jelaskan. Demikian penjelasan Bapak pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu tetap semangat dalam mengikuti pelajaran sejarah Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.